Pemirsa, prahara dalam rumah tangga bisa berawal dari kehadiran orang ketiga hingga masalah harta. Di Jombang, Jawa Timur, seorang wanita tewas dibunuh suaminya karena diduga berselingkuh dengan pria lain. Uang 2 miliar rupiah yang dikirim pelaku selama bekerja di Amerika diduga dipakai untuk bersenang-senang dengan pria idamannya. Warga mendatangi kediaman Sri Istuning Ati di Desa Rejo Slamet, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur setelah mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Warga mendapati Sri Istuning Ati tewas sementara Noval, anak keduanya, ditemukan di kamar lantai 2 dalam kondisi terluka. Polisi yang mendapat laporan warga mengevakuasi para korban ke rumah sakit dan melakukan penyelidikan. Pelaku pembunuhan dan penganiayaan ternyata Supaat, suami Istuning Ati yang baru pulang dari Amerika Serikat. Yang jelas ada istrinya dalam kondisi teraniaya dan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamar. Dan anak yang pertama saat ini sudah dirawat di RSKM. Suaminya sendiri. Warga sekitar mengenal Supaat, pelaku pembunuhan, baru pulang dari Amerika 4 bulan lalu sebagai TKI. Sementara Istuning Ati mengelola usaha toko perkakas rumah tangga. Supaat bekerja di Amerika pada perusahaan laundry sejak tahun 2011. Sejak pulang, bukan kebahagiaan pasangan ini yang didengar oleh tetangga, namun justru keributan dalam rumah. Cek-ceknya ya sering. Hampir tiap hari itu cekcok masalah keluarga sama ya nggak tahu masalah apa nggak tahu. Supaat usai membunuh istri dan menganiaya anak keduanya memilih menyerahkan diri ke kantor Polsek Mojowarno. Dalam pemeriksaan di Polres Jombang, Supaat mengakui membunuh istrinya karena emosi. Istrinya meminta cerai karena diduga telah memiliki pria idaman lain. Saya nekatnya itu saking jengkelnya Pak ya, saking jengkelnya tak tanyain selama 4 bulan itu enak-enak. Tunjukkan di mana tempatnya, kamu katanya orang punya rumah, siapa yang bilang nggak bisa tanya. Ada yang dengar saya pokoknya kamu di rumah sama si A ini gitu loh. Warga sekitar mengetahui keributan pasangan suami istri ini, bahkan korban Istuning Ati pernah mengungkapkan pada ketua RT setempat. Korban juga melarang Supaat bertemu dengan tetangga sekitar sejak menanyakan pria selingkuhan istrinya. Pulang dari Amerika ke Langgar itu cuma hanya 1 kali, gak boleh keluar di musola, di Langgar sholat. Keluarganya enggak boleh? Iya, gak boleh sama Mbak itu, dikorong gitu. Cuma dalam hari-hari ini minta pertimbangan dari saya. Apa sih? Sebelum pertimbangan, minta pertimbangan apa sih? Kok terus jawabnya, oh nanti ketahuan orang Pak RT kapan-kapan saja. Yang perempuan apa yang laki? Yang perempuan. Supaat mengetahui istrinya berselingkuh mendapati dari percakapan di media sosial korban. Nggak ada, cuma ada bukti yang seperti tulisan, gambar kelamin, gambar ini, gambar apa, itu ditulis dengan tangan, pelampiasan hatinya dengan si A itu tadi gitu loh. Lalu sampai menguburkan anak itu 3 kali. Menguburkan anak itu 3 kali. Itu Bapak tahu ya Pak? Atau katanya? Tahunya itu setelah pulang. Tahunya itu diberita sama anak-anak itu. Supaat sempat menyepakati bercerai, namun istrinya yang diminta menjelaskan penggunaan uang yang dikirim justru marah. 25 gitu Pak. Selama 9 tahun itu Pak ya? 9 tahun itu. Setahun pertama itu saya pertama, udah curiga sudah itu curiga. ya, sudah curiga mau pulang itu kayak kaki ini berat lihat anak
ini gimana, nasib di Indo kayak gini, kerja apa gitu loh Pak, mikirnya banyak gitu loh. Jadi bingung gitu loh Pak, selama 9 tahun itu kira-kira berapa banyak yang terkumpul uang hasil kerja Bapak? Kalau kira-kira diperkirakan 2 miliar Pak. Supaat selama 10 tahun terakhir bekerja di Amerika sebagai TKI dan rutin mengirim uang pada istrinya untuk kebutuhan keluarga sebesar 35 juta rupiah setiap bulan. Saat Supaat pulang, istrinya justru meminta cerai sehingga memicu perselisihan. Supaat kemudian menanyakan uang yang rutin dikirim pada istrinya. Sedangkan anak sulungnya yang menengahi membela ibunya. Supaat yang emosi kemudian menganiaya istrinya dengan senjata tajam di lantai bawah hingga tewas. Supaat kemudian mencuci tangan serta senjata tajam yang terkena darah. Anak kedua pelaku yang sedang bermain handphone di lantai 2 kamarnya didatangi Supaat dan dianiaya hingga mengalami luka di kepala. Selain bertengkar dengan istri, Supaat selama hampir 4 bulan di rumah justru sering dianiaya anak keduanya. Supaat emosi setelah membunuh istrinya, sempat membersihkan diri namun teringat pada perlakuan anak kandungnya selama ini. Saya dihajar Pak, sering dihajar saya. Sama anak? Kalau marah iya, kalau marah sama ibunya itu sering tendang saya itu Pak. Sama Noval itu ya? Iya sama Noval itu Pak. Saya sering dipukul sama kursi, saya diam aja. Sebetulnya nggak menaruh dendam, saya itu nggak pernah menaruh dendam. Cuma saya ingatkan, saya dimarahi. Saya kalau ngomong nggak pernah dihiraukan 1, 2, 3 kali gitu. Saya terpancing emosi, akhirnya miso lah cara Jawanya itu miso gitu loh. Gimana sih orang kalau nggak dihiraukan? Hingga kini anak kedua Supaat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang akibat luka di kepala. Dan alhamdulillah kondisinya stabil. GCS 456, artinya kesadarannya penuh, belum ada tanda-tanda gangguan pada fungsi sarafnya. Kita berharap mudah-mudahan tidak sampai terjadi gangguan. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan polisi, Supaat membunuh istrinya secara spontan karena emosi. Sementara dari keterangan saksi 9 tahun merantau sebagai TKI, namun saat pulang Supaat justru diabaikan kedua korban. Motifnya tadi kami duga ada asmara, ya. Yang kedua ada ekonomi, ya, karena kirim berapa kali uang transfer, tapi hasilnya di rumah tidak sesuai dengan yang diperkirakan dari tersangka. Namun perlakuan kedua korban bukan menjadi pembenaran Supaat bisa melakukan balas dendam dengan menganiaya keluarganya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Pertengahan Juli lalu, warga menemukan mayat dalam kolam di Komplek Pemakaman Bongwajo Hulu, Mempawah, Kalimantan Barat. Mayat ditemukan tertimbun di bawah puluhan karung pasir serta ranting kayu. Mayat Mila pertama ditemukan pekerja pembuat nisan bong saat akan mengambil air kolam. Sosok atau satu buah kaki yang awalnya dicurigai mereka adalah pembusukan ubi, tapi setelah dipegang itu ternyata telapak kaki. Setelah dilakukan oleh TKP, tidak lama ada sebongkah mayat ataupun mayat dalam keadaan terlekuk badannya itu timbul ke permukaan kolam. Dari hasil penyelidikan polisi di lokasi kejadian, memeriksa saksi dan otopsi mayat di rumah sakit terungkap identitas mayat. Mayat wanita yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Korban diketahui bernama Mila, berusia 24 tahun, merupakan warga Wajo Hulu Jungkat. Hingga terungkap pelaku pembunuhan Adi, suami dari Mila. Mengetahui mayat istrinya ditemukan dan polisi mengetahui pelakunya, Adi kemudian menyerahkan diri di antar keluarganya ke kantor polisi. Ternyata selain memiliki hubungan suami istri, pasangan ini terikat hubungan kekeluargaan. Pasangan yang menikah secara siri 6 bulan lalu terpaut usia 22 tahun. Mereka ini masih ada hubungan keluarga sebetulnya, masih paman dengan ponakan, tetapi
di balik hubungan keluarga paman dan ponakan itu mereka memiliki hubungan khusus, istri-istri lah, gitu, macam begitu, istri-istri. Adi pelaku pembunuhan telah memiliki istri dan keluarga sebelum menikahi secara siri keponakannya. Adi selama ini bekerja sebagai pembuat bangunan makam Bong sehingga mengetahui situasi saat membunuh dan menyembunyikan mayat istrinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Adi mengaku membunuh istrinya 4 bulan lalu. Adi mengaku emosi karena istrinya mendatangi tempat bekerja dan meminta uang. Ya, untuk sementara ini adalah karena si pelaku ini tidak mampu atau kesal kepada si korban karena dimintain uang dalam jumlah yang cukup banyak, dimintain uang 5 juta. Lalu si korban, si pelaku merasa nggak punya uang, tidak mampu mengakomodir permintaan si korban, langsung dipukul. Kejadian berawal saat Mila mendatangi Adi suaminya yang bekerja di pemakaman Bong dan meminta uang sebanyak 5 juta rupiah. Merasa tak sanggup dan tak memiliki uang 5 juta, Adi menjelaskan pada istrinya kondisi perekonomian dan gajinya sebagai pembuat nisan di makam. Mila marah sehingga terlibat perselisihan dan Adi yang emosi menganiaya istrinya hingga tewas. Sore hari, Adi kembali melihat mayat istrinya, kemudian dibuang dalam kolam dan ditutup ranting serta karung pasir. Polisi telah mengamankan barang bukti pakaian korban, ranting kayu, dan 13 karung pasir. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut Fani, psikolog keluarga, masalah ekonomi bisa menjadi persoalan dalam hubungan suami istri. Apalagi jika salah satu pasangan memiliki gaya hidup konsumtif. Termasuk dalam kasus yang terjadi di Jombang dan Mempawah. Para tersangka merasa sudah memberikan nafkah sebagai kewajibannya, namun korban menuntut lebih. Si pelaku melakukan pembunuhan karena bisa jadi kecewa, merasa direndahkan, ya, kemudian merasa bahwa dia tidak berguna. Konflik emosi inilah yang muncul pada saat kejadian itu pelaku membunuh gitu. Korban sering meminta uang dan dianggap tidak cukup oleh korban, sementara yang pelakunya sudah merasa memberi uang tapi kok masih kurang terus, itu seperti itu gitu. Pemirsa, sepeda motor terbakar usai menabrak motor lain di arah berlawanan dan menghantam pohon. Pengendara motor tersebut tewas dengan luka bakar. Sepeda motor ini langsung terbakar usai menabrak sepeda motor lain yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Gorasidu, Kota Mataram. Tragis, pengendara motor tersebut warga Lombok Utara tewas akibat mengalami luka bakar. Saksi sempat mendengar suara ledakan dan suara orang minta tolong sebelum terjadi kebakaran. Tabrakan terjadi saat kondisi jalan sepi dan gelap. Motor korban diduga melaju kencang hingga tak bisa dikendalikan. Kendaraan NMAX karena dia mendahului kendaraan di depannya, kemudian bertabrakan dengan kendaraan Mio. Tersenggol, kemudian langsung kena pohon sampingnya. Jenazah korban telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab pasti tabrakan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Kota Makassar terlibat tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah. Polisi lepas tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Mendapat laporan adanya tawuran warga di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kota Makassar, tim Thunder Polda Sulawesi Selatan membubarkan dan mengejar sejumlah pemuda pelaku tawuran.
Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah. Tawuran kedua kelompok warga ini kerap terjadi diduga dipicu dendam lama. Usai mengamankan TKP dan memburu para pelaku tawuran, petugas pun meminta warga di sekitar lokasi untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Tawuran di kawasan pemukiman padat penduduk ini sudah sangat meresahkan dan mengganggu warga. Kami membubarkan tawuran dari dua kubu yang sementara baku lempar dan juga melengkapi dirinya dengan panah. Itu ada yang diamankan, Pak? Jadi pada saat kami datangi TKP, para pelaku melarikan diri dan tidak ada yang kami amankan. Antisipasi tawuran susulan, sejumlah aparat kepolisian disiagakan di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Penangkapan pengedar sabu diwarnai histeris keluarga. Pelaku sempat nekat kabur dari belakang rumahnya. Ditemukan paket sabu siap edar disembunyikan di kantong celana pelaku. Ibu salah satu pelaku pengedar narkoba ini menangis histeris mengetahui anaknya Bobby dibekuk tim Hena Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku diringkus saat berupaya melarikan diri di belakang rumahnya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 4 paket kecil dan 1 paket sedang sabu yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Sebelumnya, 2 rekan pelaku, Edo dan Anto, diciduk petugas saat akan mengedarkan sabu di daerah Pasaraya, Kota Padang. Penangkapan pelaku sempat jadi tontonan warga dan para pedagang di Pasaraya. Dari tangan kedua pelaku disita 1 paket kecil sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.